Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Soleha Nurwidiani dengan NIM 1931063. Saya dari kelas F mata kuliah Desain Peraga. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya yang saya beri judul Pentas Boneka Jari Tok 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 Ada Tamu. Mengapa saya beri judul ini? Dikarenakan saya mendapatkan tema mengenai akhlak. Kemudian setelah saya mencari materi di buku, akhirnya saya menemukan materi yang cocok untuk desain peraga ini, yaitu mengenai adab bertamu, adab menerima tamu, dan juga menghargai waktu. Baik, langsung saja beralih kepada karya saya. Di sini ada dua karya yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah ini kotak ini yang untuk digunakan sebagai sarana belajar juga. Kemudian ada dua ini. Nah, saya mulai dari boneka ini. Boneka ini adalah boneka jari yang mana dimainkan dengan jari tentunya ya. Seperti ini dimasukkan. Boneka ini terbuat dari kain flanel yang kemudian dipola sesuai dengan tema dan juga kreativitas teman-teman semua. Kemudian dijahit. Saya menggunakan teknik tusuk veston seperti ini. Kemudian setelah dijahit rapi, ini untuk detail seperti ini, bunga-bunga. Teman-teman bisa menggunakan lem tembak saja. Apabila teman-teman tidak mempunyai alatnya untuk lem tembak, teman-teman bisa beli lemnya saja. Kemudian lem itu dibakar di atas api, meleleh kan? Kemudian teman-teman tempel saja seperti itu. Untuk penggunaannya sendiri, teman-teman bisa memasukkan jari teman-teman di belakang sini karena ini berlubang, jadi tinggal dimasukkan seperti ini. Nah, nanti tinggal dibuat seperti mendongeng saja. Untuk ukuran jari disesuaikan dengan jari teman-teman ya. Seperti ini. Kemudian lanjut ke karya saya selanjutnya adalah kotak yang tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Kotak ini berbahan dari kardus yang mana saya bentuk sedemikian rupa, kemudian saya beri lubang kotak untuk nanti mementaskan si boneka jari ini tadi. Di sini setelah dibentuk dan diukur ya, diukur dulu, kemudian dibentuk, dipotong seperti itu, dicat sesuai dengan kemauan teman-teman semua. Di sini saya memilih dengan warna hitam dikarenakan agar hiasan di depan ini terlihat apabila dilihat dari kejauhan seperti itu. Kemudian selain ini, saya juga memasang lampu di sini. Ini bisa menyala teman-teman. Nah, seperti ini. Menyala. Jadi ceritanya ini adalah sebuah rumah dari salah satu si boneka jari ini. Kemudian lampu ini, titik-titik berwarna biru ini diibaratkan sebagai bintang-bintang di langit-langit rumah seperti itu. Ya, mungkin itu. Kemudian cara kerja dari ini untuk pembelajaran adalah seperti ini. Teman-teman tadi sudah memasukkan ya jadi seperti ini ke dalam boneka. Kemudian nanti tinggal teman-teman seperti mendongeng saja, disesuaikan dengan materi yang teman-teman dapat. Saya mendapatkan akhlak ya, mengenai bertamu gitu. Misalkan yang ini datang, yang ini tuan rumah, seperti itu. Assalamualaikum, seperti itu. Diikuti saja materinya, tapi menggunakan dongeng. Jadi tetap pesan untuk pembelajarannya dapat, fun-nya juga dapat, anak-anak juga insya Allah tidak bosan seperti itu. Karena bukan hanya gurunya saja yang praktek, tapi juga anak-anaknya bisa ikut praktek seperti itu. Nah, kemudian akan saya jelaskan sedikit mengenai kelebihan dan kekurangannya.
Untuk kelebihan dari boneka jari ini, dia ini kan ukurannya kecil ya teman-teman, jadi tidak terlalu makan tempat, kemudian ringan, juga tidak membahayakan karena lembut ya, seperti itu. Jadi mudah dibawa, seperti itu. Untuk kekurangannya, dia berbahan kain, jadi mudah basah apabila terkena air, kemudian mudah juga hilang, misalkan terselip seperti itu. Jadi nanti kalau misal tidak ditemukan kan jadi buat 2 kali, seperti itu kekurangannya. Untuk kelebihan dari kotak ini saya buat sedemikian rupa dan juga menarik, jadi anak-anak itu tidak bosan. Kemudian bahan-bahan yang digunakan juga mudah didapatkan, bahkan menggunakan bahan yang dibilang sudah tidak terpakai gitu, bekas, kardus bekas, asalkan masih bagus masih bisa dipakai. Kemudian juga untuk menemukan lampu ini teman-teman tinggal cari aja di toko lampu, bilang mau beli lampu LED yang kecil, pasti ada. Kemudian nanti tinggal beli on off-nya juga pasti ada, seperti itu. Kemudian untuk kekurangannya, ini karena ini berbahan kardus, tentu akan apabila kena air dia bakalan basah, mungkin nanti akan jadi meleot, atau gimana bahasanya, meleot lah, tidak kokoh lagi. Jadi untuk sebelum pembelajaran mungkin bisa dikondisikan di kelas, air minum ditaruh di meja paling belakang, dan makan makanan juga, agar ketika pembelajaran nanti ini tidak terkena air, seperti itu. Juga ditaruh di atas meja. Kemudian juga penyimpanannya mungkin dia bisa ditaruh di dalam lemari seperti itu agar tidak rusak. Juga ini tuh terlalu besar ya teman-teman, untuk terlalu besar jadi susah untuk dibawa kemana-mana. Jadi tadi disimpan di dalam lemari, disimpan di dalam kelas seperti itu agar tetap bisa digunakan sewaktu-waktu, seperti itu. Iya, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai karya saya. Yang pertama ada boneka jari dari kain flanel, kemudian adalah kotak untuk mementaskan atau mendongengkan boneka jari ini dari kardus, seperti itu. Teman-teman boleh memberikan kritik dan saran untuk saya ke depannya agar karya saya lebih baik lagi dan juga lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya, seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Terima kasih juga sudah memberikan kritik dan saran yang membangun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari